Kembali di Prime Show with Ira Kusno dan saya masih bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tadi sempat terputus tapi sekarang sudah tersambung kembali. Mas Ganjar, jelas suara saya Mas? Halo Mas Ganjar, apakah suara saya jelas? Ini kelihatannya ada gangguan lagi. Ya, Mas Ganjar. Ya, kelihatannya belum bisa mendengar suara saya. Tadi pertanyaan terakhir saya adalah soal klaster perusahaan di Jawa Tengah. Apakah ketika sudah ada komitmen dari perusahaan-perusahaan tersebut dan kemudian mereka tidak mau dibuka identitasnya, apakah kemudian cukup seperti itu atau diberikan sanksi atau tidak, dan ini belum dijawab oleh Mas Ganjar karena sudah terputus. Tadi ketika jeda komersial kami sempat ngobrol karena tersambung lagi dan itu dikatakan mungkin social distancing ini termasuk signal dari iNews dan juga Mas Ganjar. Saya coba lagi apakah sudah tersambung. Halo Mas Ganjar. Ya. Kami masih belum tersambung dengan Mas Ganjar, tapi kami ada satu video yang bisa kami tayangkan ke pemirsa. Ya. Sejak awal merebaknya kasus COVID-19 di Indonesia, DKI Jakarta menjadi epicentrum, tapi kemudian epicentrum itu telah bergeser termasuk ke Jawa Timur. Ya, selamat malam, ini kelihatannya sudah tersambung kembali. Halo Mas Ganjar. Halo. Ya. Iya, halo ya. Ya, Mas Ganjar, ini saya langsung saja daripada nanti terputus lagi. Pertanyaan saya terakhir adalah ketika kemudian perusahaan-perusahaan tersebut sudah berkomitmen, apakah tetap ada sanksi yang diberikan karena ada protokol kesehatan yang jelas tidak dijalankan secara benar oleh mereka? Oh ya, jadi begini Mbak, jangan sampai keliru ya, ini perusahaan yang dua ini sudah sejak Juni, kejadiannya sudah Juni, 19 Juni, jadi dia sudah melakukan protokol dengan baik. Kalau yang terakhir, yang perusahaan garment ini baru terjadi, itu yang cukup banyak. Maka sebenarnya konsentrasi kita pada yang perusahaan garment ini. Jadi kalau kemudian dia tidak mengikuti protokol kami dengan ketat, ya kami tutup begitu. Oke. Sanksinya kami tutup. Oke. Mas Ganjar, ini selain juga tadi ada klaster perusahaan, ini terdeteksi juga ada klaster di Rembang, ya ini panti jompo. Sebenarnya kenapa ini bisa terjadi Mas? Apakah karena protokol kesehatan juga atau ini dari kontak pengunjung begitu? Iya, jadi kalau yang Rembang itu kebetulan punya kami, itu punyanya provinsi. Maka begitu kami menemukan itu langsung kami lakukan tracing dan kita langsung buat rumah sakit darurat, langsung kita tes semuanya penghuni termasuk pegawai dan kemudian yang positif kita langsung masukkan rumah sakit sehingga sekarang langsung bersih, langsung kita karantina. Jadi posisinya langsung kita kunci yang ada di tempat itu sehingga tidak boleh keluar masuk. Dan pada saat kami tes ternyata Mbak, kami lakukan tracing hubungan erat dan dekatnya, ternyata dimulai dari orang yang dia dari keluarganya dan kemudian keluarga ini berangkat dari perjalanan jauh begitu ya. Terus kemudian ini dibawa ke dalam. Sehingga bukan dari pengunjung sebenarnya. Ini yang kemudian kami tutup dan protokolnya kami perketat dan kemarin saya datang langsung ke situ untuk mengkarantina sekaligus langsung kita di tempat hal serupa ada 3 titik langsung kita lakukan tes semuanya agar kita mengantisipasi kondisi yang sama dan beberapa titik yang lain yang di luar rehabilitasi sosial yang kami miliki ini. Oke, Mas Ganjar, ini saat kunjungan Pak Presiden, Mas Ganjar sempat sampaikan masih ada 3 zona merah di Jawa Timur begitu ya. Bagaimana perkembangan dari 3 daerah tersebut? Semarang, Demak dan Jawa Tengah. Jawa Tengah, Semarang, Demak, dan Magelang ya, betul? Iya, Semarang, Demak, Jepara sebenarnya. Ya. Tapi hari ini kita mengikuti perkembangan terus-menerus, maka saya bilang
Kalau kemudian yang kita lakukan pembatasan kegiatan hanya katakan Semarang, Demak, Jepara saja, sedangkan komuternya masih berjalan, maka itulah kenapa hari Selasa kemarin kami keluarkan instruksi agar di Semarang Raya, yaitu Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, Kendal, Gerobokan, sampai dengan Demak ini, kita lakukan pembatasan kegiatan agar ini tidak terjadi penularan yang lebih banyak lagi. Karena di Jawa Tengah bagian tengah dan ke barat ini agak bagus, agak sedikit bagus begitu. Tapi per hari ini kita mencoba mendeteksi umpama ada perkembangan di Kudus begitu ya. Langsung kita cek begitu. Jadi dinamikanya memang masih sangat tinggi Mbak untuk kondisi daerah merah ini. Betul. Mas Ganjar, terkait dengan itu memang karena masih dinamikanya tinggi, ada keluhan dari sejumlah pengelola rumah sakit terkait dengan minimnya ruang ICU. Lalu Mas Ganjar sebutkan ada ide melakukan arisan ruang ICU. Itu maksudnya bagaimana ya Mas? Iya, sebenarnya konsentrasinya ada di kota Semarang, Mbak. Karena umpama rumah sakit besar seperti Dr. Karyadi itu hampir menjadi rujukan banyak rumah sakit yang lain. Maka pada saat kita melihat kondisi seperti itu, sedangkan rumah sakit itu harus menangani pasien COVID dan non-COVID, maka ICU menjadi penting. Karena keterbatasan ICU, maka kemarin banyak senario yang kita buat. Rumah sakit Dr. Karyadi menyiapkan banyak tempat lokal baru yang disiapkan untuk menjadi tempat perawatan COVID. Namun hampir rumah sakit menyampaikan, Pak, kami butuh ruang ICU. Baik, kalau begitu kita siapkan ya. Saya masih ada satu rumah sakit yang relatif kosong karena hanya ada satu pasien, yaitu di Solo, Rumah Sakit Bung Karno. Itu sudah kita siapin. Sehingga kalau itu mau dijadikan rumah sakit COVID, kita setuju betul dan kita siapkan betul, maka semua bisa sampai ke sana. Namun ternyata ada masukan bahwa ya kalau semua di Solo kurang begitu. Lalu bagaimana? Lebih baik disebar. Maka para dokter, pengelola rumah sakit usul kepada saya, Pak Gubernur sebaiknya setiap rumah sakit nambah aja bisa 1 atau 2 ruang untuk ICU. Baik, kalau begitu berapa rumah sakit yang bisa melakukan itu? Ya hampir semua nanti bisa kita dorong untuk menambah minimal 1 atau agak besar 2. Dengan cara itu relatif akan cukup. Maka saya katakan ya sudah, sekarang rumah sakit yang kita tunjuk nyiapin aja arisan untuk ruang ICU begitu. Baik, terima kasih Mas Ganjar untuk keterangannya. Selamat malam, sudah bergabung di Prime Show with Ira Kusno. Pemirsa, sejak awal merebaknya kasus COVID-19 di Indonesia, DKI Jakarta menjadi epicentrum. Namun kini epicentrumnya telah bergeser ke Jawa Timur,